Tak direstui keluarga hingga berumah tangga namun akhirnya berujung menyedihkan, pasangan suami istri ini kini salah satunya berurusan dengan hukum. Seorang lelaki bernama Arif K. Afandi, biasa dipanggil Gok, berusia 20 tahun, bekerja di bengkel bertemu dengan Sawari yang masih sekolah SMP. Keduanya sama-sama warga Aceh dan mereka pun rumahnya tak jauhan. Mereka saat itu berkenalan, tukeran nomor telepon hingga akhirnya ngobrol dan makin dekat dari hari ke hari. Saking merasa cocok satu sama lain, mereka pun memutuskan berpacaran. Keseriusan Gok sang lelaki nampaknya meminta keluarga untuk menikahkan mereka. Namun nampaknya Sawari tak direstui oleh orang tuanya untuk segera menikah karena masih kecil. Tak menyerah meskipun tak mendapatkan restu orang tua dari Sawari, Gok pun tetap meminta Sawari untuk menikah dengan dirinya. Sawari pun nampaknya mencintai Gok dan ingin juga menikah dengan Gok. Pasangan ini pun akhirnya mengambil jalan pintas, mereka berdua kawin lari. Keputusan mereka kawin lari membuat keluarga Sawari sakit hati, namun akhirnya keluarga Sawari pun tak bisa berbuat apa-apa. Usai menikah, mereka pun pulang ke rumah dan akhirnya memperlihatkan kalau mereka serius. Bahkan saat itu Gok memberikan mahar yang pernah diminta oleh keluarga Sawari, emas beberapa gram dan juga uang 12 juta. Namun saat itu keluarga Sawari meminta 17 juta hingga pada akhirnya Gok masih berhutang 5 juta untuk mahar ke keluarga Sawari. Gok yang memang kerja di bengkel dan masih berusaha untuk membayar hutang mahar kepada keluarga Sawari, tinggal bersama Sawari di salah satu tempat yang disediakan oleh bos Sawari di belakang bengkel Sawari bekerja. Karena didasari saling mencintai, pasangan ini pun di awal pernikahan saling romantis, kemana-mana kelab bersama, bahkan selalu memperlihatkan mereka bahagia. Namun lama-lama nampaknya ada cekcok permasalahan di rumah tangga mereka. Bahkan keluarga Sawari yang kerap ikut campur pun membuat Gok dan Sawari makin sering ribut. Terakhir belakangan, Sawari yang kasar kepada ayah Gok bahkan menyebutkan kata anjing kepada keluarga Gok. Akhirnya Gok pun memutuskan bercerai dari Sawari, tak bisa ditolerir lagi. Pasangan ini pun akhirnya bercerai setelah sebelumnya mempertahankan cinta masing-masing bahkan rela kawin lari. Namun ternyata rumah tangga tak bisa dipertahankan, mereka bercerai. Sawari pun kembali ke rumah orang tuanya, sementara Gok fokus dengan pekerjaannya. Sawari yang tinggal bersama keluarganya sehari-hari hanya dengan orang tuanya. Suatu hari di bulan Desember 2018, Sawari meminta izin kepada sang ayah untuk keluar. Bahkan saat itu Sawari pun sempat meminta uang kepada sang ayah untuk uang bensin motornya. Sang ayah merasa tak curiga apa-apa karena biasa Sawari pergi dengan teman-temannya. Namun nampaknya itu hari terakhir dirinya bertemu Sawari yang tak pernah pulang dan tak pernah terlihat lagi. Keluarga Sawari mencari Sawari kemana-mana, bahkan akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian, namun nampaknya tak ada kabar berita. 2 tahun berlalu tak ada perkembangan, bahkan Gok pun kini sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama Hikmah di tahun 2020. Keluarga Sawari di bulan Juli 2020 kembali lagi datang kepada pihak kepolisian dan menanyakan tentang berita menghilangnya Sawari. Setelah itu akhirnya pihak kepolisian menyelidiki lagi, ternyata ketahuan Gok adalah orang yang terakhir bersama Sawari. Mantan suami Sawari ini terakhir bertemu dengan Sawari. Gok pun akhirnya dipanggil pihak kepolisian untuk diinterogasi. Tak menunggu waktu lama lagi, Gok pun akhirnya jujur mengakui kalau dirinya lah yang menghabisi Sawari. Tak sendiri, Gok mengaku kalau dirinya saat itu dibantu temannya. Gok pun bahkan menunjukkan di mana dirinya meninggalkan jasad dari Sawari sang mantan istri. Kondisi jasad sudah tulang belulang dan masih ada baju yang lusuh, yaitu baju Sawari. Jasad Sawari pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk otopsi dan tes DNA. Namun setelah menyelidiki penyelidikan ternyata benar jasad tersebut adalah jasad Sawari. Semua terungkap karena keterangan ibu tiri dari Gok yang bernama Salami. Di tahun 2019 Salami masuk ke rumah namun mendengar percakapan antara Gok dengan sang ayah yang mengungkapkan kalau Gok baru saja menghabisi Sawari. Saat itu Salami pun pernah menelepon ayah Sawari, namun nampaknya ayah Sawari tak percaya. Setahun kemudian Salami pun menelepon lagi karena dirinya selalu kepikiran. Akhirnya ayah Sawari kali ini berpikir dan menjelaskan kepada pihak kepolisian. Setelah diinterogasi, Gok pun mengakui kepada pihak kepolisian motifnya karena dirinya ingin rujuk namun terhalang restu keluarga Sawari. Tak ingin Sawari dengan yang lain, Gok pun memilih mengakhiri nyawa Sawari. Di awal nampaknya Gok memang merencanakan. Saat itu Gok sempat datang ke pasar untuk memesan alat senjata tajam.
Hari itu Gok menelpon Sawari mau mengajak jalan-jalan ke kota lain dan Sawari pun mengaku ingin ikut seakan dirinya mau kabur nikah lagi. Gok pun saat itu meminta Sawari membawa surat-surat motor STNK dan BPKB, jaga-jaga kalau di luar kota dirinya ada apa-apa. Sawari pun menuruti. Mereka berdua jalan-jalan dengan motornya, beberapa kali mencari tempat yang sepi namun saat itu tempat banyak yang ramai. Akhirnya mereka jalan-jalan lagi dan berhenti di perkebunan, bahkan parkir motor dan jalan-jalan ke dalam demi mencari gubuk. Ternyata di dalamnya ada hutan dan Gok pun langsung saat Sawari lengah menghabisi Sawari, menekan tubuh Sawari dan mencekiknya. Saat itu Gok melihat Sawari sudah tak bernyawa lagi, seakan ingin melakukan ritual agar Sawari tak pikiran. Gok pun meminum darah Sawari. Usai melakukan kejahatan itu, Gok pun bertemu dengan temannya, meminta bantuan kepada temannya. Bahkan bercerita kepada temannya kalau dirinya habis menghabisi Sawari. Saat itu teman Gok dengan Gok kembali ke tempat itu untuk memindahkan jasad Sawari ke tempat yang lebih sepi dan tak bisa dilihat orang. Tak lama usai menyembunyikan Sawari, Gok dengan teman Gok pun pulang. Kini Gok pun diamankan dan ditahan terkait permasalahan ini. Menjalani persidangan, Gok pun ditahan 17 tahun penjara. Sementara teman Gok yang membantu ditahan 10 tahun penjara. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga kasus ini bisa dijadikan pelajaran untuk kehidupan kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.